Selamat pagi, Bu Eni. Kami dari kelompok 7 hari ini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Whistleblowing System dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Aktuaria Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 50 dengan anggotanya ada Fitriatul Uma dengan NRP 50062011018, lalu ada Wilbert Arifin dengan NRP 50062011028, lalu ada saya Regina Angel dengan NRP 50062011037, dan Anissa Balkis dengan NRP 50062011083. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pendahuluan dan ada latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi maupun tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan bersama, diperlukan adanya sistem yang mengatur hubungan antara manusia yang disebut organisasi. Menurut Timotius Duha, organisasi adalah kesatuan yang terbentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Hal ini dapat berupa latar belakang dan tujuan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama secara bersama-sama. Lalu idealnya, seluruh komponen dalam organisasi harus bisa bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Namun kenyataannya, masih terdapat banyak pelanggaran, baik pelanggaran berat maupun ringan, yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam organisasi yang dapat mengurangi efisiensi kerja sehingga menghambat tercapainya tujuan organisasi. Maka dari itu, diperlukan adanya sistem untuk menampung aduan atas pelanggaran yang dapat menjaga privasi dari pelapor. Salah satu sistem yang dapat digunakan adalah whistleblowing system, di mana whistleblowing sendiri adalah pengungkapan oleh anggota organisasi dari praktik ilegal, tidak bermoral, ataupun tidak sah di bawah kontrol pimpinan. Dan whistleblowing system sendiri adalah sistem yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Walaupun whistleblowing system ini sendiri sudah dilaksanakan di berbagai organisasi dan juga perusahaan, namun masih belum ada penelitian yang dilakukan untuk menguji efektivitas dari whistleblowing system dalam organisasi mahasiswa. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis efektivitas whistleblowing system pada organisasi mahasiswa. Peneliti pun melakukan penelitian untuk melakukan analisis efektivitas whistleblowing system dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Aktuaria atau Himas Akta Institut Teknologi 10 November. Rumusan masalah yang peneliti buat adalah pertama, bagaimana kepercayaan diri mahasiswa untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi Himas Akta ITS. Yang kedua, bagaimana manfaat penyelenggaraan whistleblowing system yang baik. Dan yang ketiga, apakah whistleblowing system efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi Himas Akta ITS. Tujuannya adalah pertama, menemukan dan memperoleh data kepercayaan diri mahasiswa untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi Himas Akta ITS. Yang kedua, menganalisis manfaat penyelenggaraan whistleblowing system yang baik. Dan yang ketiga, menganalisis efektivitas whistleblowing system dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi Himas Akta ITS. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif, di mana dilakukan wawancara dan juga pembagian kuesioner melalui Google Form. Manfaat secara praktis ada bagi instansi akademik yang dapat digunakan sebagai referensi, dan juga bagi masyarakat, terutama organisasi mahasiswa, yang dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi. Secara teoritis juga dapat menambah wawasan pengetahuan, dan juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Whistleblowing system dapat diterapkan dalam suatu organisasi mahasiswa, di sini Himas Akta ITS, ketika ada peranan mahasiswa untuk melaporkan tindakan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di lingkungan organisasi. Dari kuesioner didapatkan 54 responden, sebanyak 39 responden tidak pernah menemui pelanggaran di Himas Akta ITS, dan sebanyak 15 responden anggota organisasi Himas Akta ITS pernah menemui pelanggaran dalam organisasi. Dari 15 responden tersebut, sebanyak 6 responden tidak melaporkan pelanggaran, dan sebanyak 9 responden pernah melaporkan pelanggaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, persentase
Anggota organisasi Hima Sakta ITS memiliki kepercayaan diri sebanyak 60% untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi Hima Sakta ITS. Selanjutnya, menurut Sariguna dan TBK 2019, whistleblowing system merupakan sistem yang digunakan sebagai sarana pelaporan pelanggaran dan dapat menjaga kerahasiaan laporan dan pengaduan mengenai perilaku melawan aturan yang tidak etis dan tidak pantas. Untuk melakukan pelaporan pelanggaran dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya, manfaat penerapan whistleblowing system dalam organisasi mahasiswa, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi pelapor atau whistleblower untuk melaporkan secara rahasia dan aman mengenai pelanggaran terhadap peraturan hukum dan kode etik yang berlaku. Yang kedua, sebagai penyedia sistem untuk mengkomunikasikan informasi yang penting dan kritis bagi organisasi kepada mahasiswa atau pihak yang terkait. Yang ketiga, sebagai sistem peringatan atau deteksi dini untuk mendeteksi potensi adanya pelanggaran. Yang keempat, untuk mengatasi suatu masalah pelanggaran secara internal sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran publik. Yang kemudian sebagai metode introspeksi diri untuk menghindari melakukan pelanggaran atau kecurangan. Baik, selanjutnya membandingkan dengan penelitian terdahulu. Dalam Naomi 2015, pada penelitian tersebut, objek penelitiannya adalah perusahaan yaitu PT Telekomunikasi dan Pertamina. Namun pada penelitian yang sekarang, dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu organisasi Hima Sakta ITS. Pengujian pada penelitian terdahulu juga diuji secara langsung dengan cara uji coba whistleblowing kepada para responden dengan cara mengakomodasi, menginvestigasi, dan menindaklanjuti pengaduan dari karyawan PT Telekomunikasi Indonesia dan karyawan Pertamina. Akan tetapi, pada penelitian kali ini hanya dilakukan dengan metode kuesioner mengingat keterbatasan waktu yang ada. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa whistleblowing system efektif meningkatkan kecenderungan responden untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam lingkup perusahaan. Dan whistleblowing system ini juga dapat mendeteksi tingkat kecurangan dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan cara yang lain. Pada penelitian kali ini, dilakukan dengan pengujian terhadap data kuesioner yang telah diperoleh. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon 2 sample dependent atau yang disebut juga uji peringkat bertanda. Baik, pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap 3 pengujian, yaitu yang pertama pengujian terhadap total responden, yang kedua pengujian terhadap responden yang setuju menerapkan whistleblowing system, dan yang ketiga pengujian terhadap responden yang pernah menemui pelanggaran. Di mana sebelumnya Hanol adalah whistleblowing system tidak dapat meningkatkan kecenderungan kepercayaan diri anggota organisasi Hima Sakta ITS untuk melaporkan pelanggaran apabila menemui pelanggaran. Dan H1 adalah whistleblowing system dapat meningkatkan kecenderungan kepercayaan diri anggota organisasi Hima Sakta ITS untuk melaporkan pelanggaran apabila menemui pelanggaran. Slide selanjutnya. Di sini ada data kecenderungan anggota Hima Sakta ITS untuk melaporkan pelanggaran jika menemui pelanggaran dari total responden. Di mana diperoleh kesimpulan bahwa pada pengujian ini tolak Hanol karena hasil uji berada di dalam daerah kritis. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa whistleblowing system mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kecenderungan anggota untuk melaporkan indikasi pelanggaran. Dari gambar ini juga terlihat bahwa setelah diterapkannya whistleblowing system lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya whistleblowing system. Selanjutnya ada dari responden yang menyetujui untuk menggunakan kebijakan whistleblowing system. Pada pengujian ini diperoleh hasil tolak Hanol. Yaitu sama seperti sebelumnya, whistleblowing system juga dapat meningkatkan kecenderungan anggota organisasi Hima Sakta ITS untuk melaporkan indikasi pelanggaran jika menemui pelanggaran. Hal ini dapat dilihat pada gambar
yang tertera bahwa dari responden yang menyetujui untuk menerapkan whistleblowing system, setelah diterapkannya whistleblowing system, kecenderungan anggota organisasi Himasakti ITS untuk melaporkan pelanggaran jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya whistleblowing system. Bahkan data setelah diterapkannya whistleblowing system berada di atas kuartil ketiga dari data sebelum diterapkannya whistleblowing system. Selanjutnya ada hasil pengujian dari sampel responden yang pernah menemui pelanggaran. Pengujian ini adalah gagal tolak H0. Sehingga whistleblowing system tidak memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kepercayaan diri anggota organisasi Himasakti ITS untuk melaporkan pelanggaran apabila menemui pelanggaran. Hal ini dikarenakan sampel yang digunakan adalah responden yang pernah menemui pelanggaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari responden tersebut 60% diantaranya telah memiliki kepercayaan diri untuk melaporkan pelanggaran apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam lingkungan organisasi Himasakti ITS, sehingga kepercayaan diri anggota organisasi Himasakti ITS yang pernah menemui pelanggaran sebelum menggunakan whistleblowing dan setelah menggunakan whistleblowing bisa dikatakan sama atau tidak terjadi peningkatan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang tertera, peningkatan hanya terjadi pada kuartil pertama dan tidak ada peningkatan yang signifikan setelahnya. Baik, selanjutnya ada bagian kesimpulan. Jadi setelah penelitian ini kami lakukan, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah yang pertama, penerapan whistleblowing system memiliki manfaat sebagai sarana pendeteksi potensi pelanggaran, pelaporan pelanggaran, dan juga penyampaian informasi pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Kemudian, kepercayaan diri mahasiswa untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam organisasi Himasakti ITS sebelum penerapan whistleblowing system sudah cenderung tinggi, tetapi masih bisa ditingkatkan lagi dengan diterapkannya whistleblowing system. Kemudian, saran yang dapat kami berikan, yang pertama kepada Himasakti ITS adalah untuk menerapkan whistleblowing system sesegera mungkin, agar mengurangi potensi pelanggaran dalam organisasi Himasakti ITS. Lalu untuk penelitian selanjutnya, untuk segera menemukan teknis dan mekanisme pelaporan melalui whistleblowing system yang sesuai dengan lingkungan kerja organisasi Himasakti ITS. Dan setelah itu, mengukur keefektifan whistleblowing system yang telah diterapkan. Kemudian di sini ada bagian daftar pustaka, kami menggunakan ada 7 pustaka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih untuk perhatiannya.